fisikal. Pada pertemuan sebelumnya, Bu Silmi sudah memberikan modul atau materi yaitu tentang logika algoritma. Yang di modulnya itu berisikan tentang pengertian logika, kemudian pengertian algoritma, dan ada bagian alur atau flowchart. Nah, silahkan kalian baca-baca kembali ya untuk modulnya. Nah, untuk pertemuan ini, Bu Silmi akan sedikit membahas tentang flowchart atau bagian alur. Nah, bagaimana sih cara pakainya? Oke. Yang pertama, kita flashback sebentar yaitu tentang bagan alir atau flowchart. Apa sih flowchart? Itu sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, itu yang disebut bagan alir atau flowchart. Selanjutnya itu ke simbol bagan alir. Nah, di modul atau materi kemarin ada sekitar 15 simbol. Silakan nanti bisa kalian lihat apa aja simbol-simbolnya, ada namanya dan ada kegunaannya juga. Ya, setelah ini Bu Silmi akan flashback lagi untuk beberapa simbol yang mungkin akan sering digunakan. Yang pertama yaitu ada simbol terminator, judul film ya. Nah, ini terminator yaitu berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Terdiri dari dua label, yaitu yang pertama ada terminator untuk mulai atau start. Nah, ini fungsinya menandai awal flowchart. Dan ada juga yaitu terminator akhir atau end untuk menandai akhir dari flowchart. Nah, ini jadi misal mau menyusun flowchart atau algoritma. Nah, yang pertama mungkin bisa pakai simbol ini, terminator. Nah, ini ya simbolnya seperti ini, bentuk lonjong. Ini biasanya digunakan untuk memulai flowchart atau mengakhiri flowchart. Selanjutnya yaitu ada simbol proses. Nah, simbol ini menyatakan proses yang sedang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Nah, untuk bentuknya ini simbol proses persegi panjang. Mudah ya diingat-ingat, simbol proses bentuknya persegi panjang. Selanjutnya yaitu simbol keputusan atau nama lainnya decision. Nah, untuk decision ini digunakan untuk pengambilan keputusan terhadap suatu kondisi. Kondisinya itu yaitu ada dua keadaan yang harus terpenuhi, yaitu yang pertama, jika keputusannya atau kondisinya itu ya. Nah, jika ya, dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan keadaan benar. Kemudian kondisi yang kedua yaitu tidak atau no. Nah, jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan yang salah. Nah, itu untuk simbol decision. Gambarnya seperti ini ya. Simbol decision bentuknya belah ketupat. Ingat-ingat ya. Keputusan bentuknya belah ketupat. Itu simbolnya. Selanjutnya yaitu simbol subproses atau alternate proses. Simbol ini adalah simbol proses yang dapat dibuat menjadi lebih detail menjadi bagian-bagian proses atau subproses lainnya. Nah, berikut adalah bentuknya untuk simbol subproses. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa bedanya sama yang simbol proses tadi? Nah, kalau simbol subproses ini, ya, ini bentuknya persegi. Ingat-ingat ada garisnya dua, di kiri dan di kanan, mendekati pojokan. Jadi kalau tadi proses, simbolnya yaitu persegi biasa. Tapi kalau subproses, bentuknya adalah persegi, ada garisnya. Ingat-ingat ya. Ada garis dua, kanan dan kiri. Itu untuk subproses. Selanjutnya yaitu simbol
persiapan atau preparation. Nah, simbol ini merepresentasikan atau menggambarkan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Nah, ini ya, untuk simbolnya, gambarnya seperti ini. Untuk simbol persiapan atau preparation, ini bentuknya segi 6. Ingat-ingat, persiapan ya, preparation. Untuk simbolnya adalah segi 6. Nah, itu kira-kira yang akan kita pelajari di awal ini untuk simbol-simbolnya. Sebenarnya kan tadi Bu Sumi bilang simbolnya ada banyak, ada 15-an. Nah, tapi untuk minggu ini kita akan beberapa pakai untuk membuat algoritma sederhana. Yang pertama yaitu kita coba membuat algoritma berangkat ke sekolah. Ya, walaupun untuk saat ini kalian masih belum berangkat ke sekolah ya, masih belajar di rumah. Tapi mungkin besok kalau sudah pandemi ini sudah berakhir, kalian pasti akan dituntut untuk tetap berangkat ke sekolah. Nah, ini contoh algoritma berangkat ke sekolah. Nah, terdapat beberapa langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat ke sekolah sampai kalian di sekolah. Nah, kegiatan tersebut dapat dibuatkan menjadi flowchart seperti gambar berikut. Nah, di sini pertama kita persiapan sekolah. Persiapan sekolah, kita memakai simbol apa ini? Ini adalah simbol terminator. Terminator awal. Nah, karena kita akan memulai flowchart, kita memakai terminator awal. Itu persiapan sekolah. Oke, setelah membuat yang awal, kemudian gambarkan tanda panah untuk masuk ke langkah berikutnya. Nah, ini misalnya setelah persiapan, kalian perlu ngapain dulu? Mungkin yang pertama yaitu mandi. Nah, mandi. Di sini kita menggunakan simbol, ini adalah simbol subproses. Mungkin ada yang bertanya, kenapa untuk mandi pakai simbol subproses, kenapa tidak pakai simbol proses? Nah, karena untuk kegiatan mandi ini nanti juga masih bisa dibikinkan langkah-langkahnya atau algoritma untuk mandi. Nah, makanya di sini kita pakai simbol subproses. Oke, setelah mandi, kegiatan selanjutnya adalah apa? Kita gambarkan anak panah dulu. Langkah selanjutnya yaitu kalian sarapan. Nah, di sarapan ini juga memakai simbol subproses. Karena kegiatan sarapan nanti juga bisa dibuatkan algoritma kegiatannya, langkah-langkahnya apa aja. Nah, makanya untuk sarapan memakai simbol subproses. Langkah selanjutnya yaitu kita gambarkan anak panah lagi, berangkat ke sekolah. Di sini berangkat ke sekolah, pakai simbol subproses, kemudian kita tanda panah lagi, kemudian memakai terminator N atau akhir. Nah, ini sampai di sekolah. Oke, ini berikut adalah contoh algoritma berangkat ke sekolah, mulai dari persiapan, mandi, sarapan, berangkat sekolah, kemudian sampai di sekolah. Nah, tadi ada proses mandi, ada sarapan, ada berangkat ke sekolah. Nah, merupakan salah satu subproses yang dapat dibagi menjadi proses-proses lainnya. Yang pertama tadi apa? Mandi. Oke, kita coba buatkan algoritma ketika kalian mau mandi. Ini ya, secara umum ya, secara umum. Yang pertama, persiapkan peralatan mandi, misal handuk, pakaian, kemudian peralatan mandi dan lain-lain. Itu mungkin bisa beda-beda ya setiap orang. Kemudian setelah semua peralatan mandi siap, nah kemudian masuk ke kamar mandi. Setelah di kamar mandi, yaitu langkah selanjutnya dilepaskan baju.
Langkah selanjutnya, siramkan air ke seluruh anggota badan. Selanjutnya, mungkin gunakan sabun, bersabun dulu atau sampoan, ramas dulu. Selanjutnya dibilas lagi badannya dengan air sampai bersih. Kemudian baru gosok gigi. Kemudian selesai gosok gigi, menggunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Kemudian pakai baju ganti atau seragam. Dan yang terakhir, keluar kamar mandi. Nah, secara umum ini ya langkah-langkahnya ya. Ini bisa beda-beda, tapi ini cuma salah satu contohnya aja. Oke, setelah kita tulis apa aja yang mesti dilakukan, selanjutnya kita akan membuat flowchart-nya. Nah, ini contoh algoritma ketika mandi. Yang pertama tadi apa? Menyiapkan peralatan mandi. Di sini simbol yang dipakai adalah apa ini? Simbol ini yang bentuknya segi 6. Yang dipakai adalah simbol persiapan atau preparation. Nah, karena di sini siapkan peralatan mandi. Oke. Setelah mempersiapkan peralatan mandi, apa yang akan dilakukan? Kita gambaran apa nah? Tadi apa? Masuk ke kamar mandi. Nah, proses kegiatan masuk kamar mandi, memakai simbol ini, simbol proses ya, yang persegi. Nah, lanjut lagi, anak panah pakai simbol proses, lepas baju, kemudian guyur badan, kemudian bersabun keramas. Nah, kemudian itu tanda panah ke bawah, bilas badan dengan air, tanda panah lagi, gosok gigi, tanda panah lagi, pakai handuk, tanda panah lagi, kemudian pakai baju, tanda panah, kemudian yang terakhir keluar kamar mandi. Nah, untuk menggambarkan flowchart ini, kalian bisa memanjang ya anak panah terus. Tapi jika mungkin terlalu panjang, kalian bisa anak panahnya dikebawahkan. Nah, dikebawahkan terus menyamping lagi. Jadi tidak harus selalu memanjang terus. Nanti kita juga akan bisa memakai membuat flowchart yang turun ke bawah. Jadi tergantung nanti apa yang akan kita buat. Oke ya, ini contoh algoritma ketika mandi. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat contoh algoritma ketika sarapan. Untuk sarapan, ini ya langkah secara umum. Yang pertama, kita akan mesti lihat makanan di meja makan. Di meja makan dilihat tersedia makanan atau tidak. Yang kedua, apabila makanan sudah tersedia, sarapan bisa langsung dimulai. Tapi jika ternyata makanannya belum ada, nah, apa yang akan dilakukan? Mungkin membuat makanan atau akan membeli sarapan. Nah, ketiga, ini apabila mau membuat sendiri atau mau memasak makanannya. Nah, langkah selanjutnya yaitu diperiksa apakah tersedia bahan makanan yang dapat dimasak untuk sarapan. Jadi langkah selanjutnya itu dilihat bahan makanannya tersedia atau tidak. Nah, pada algoritma ketika sarapan ini kita akan menggunakan simbol lain lagi, yaitu simbol keputusan atau decision. Karena di sini nanti ada kondisi jika seperti ini maka seperti ini, jika ini maka seperti ini. Gitu. Makanya itu pakai simbol decision. Nah, ini adalah contoh algoritma ketika sarapan. Yang pertama apa tadi yang akan dilakukan? Yaitu periksa makanan di meja makan. Nah, kita bisa menggunakan simbol proses.
meja, apakah ada makanan atau tidak. Kemudian beri tanda panah. Nah, di sini kita memakai simbol decision atau keputusan. Kita tulis sarapan tersedia, tanda tanya. Kemudian pilihannya kan ada dua kalau keputusan, ada ya, ada tidak. Nah, jika pilihannya ya, nah, berarti kan makanannya sudah tersedia nih. Oke, kalau ya sudah makanan sudah tersedia, berarti bisa langsung sarapan. Gimana kalau tidak tersedia makanan? Berarti tidak ya, ini tidak. Lanjut. Pilihannya adalah masak dahulu. Nah, apakah kalian mau masak dahulu? Pilihannya ada dua lagi, keputusannya ada ya dan tidak. Nah, apabila tidak mau masak, bisa beli sarapan. Jadi kalau bukan malas memasak ya, bisa beli sarapan. Kemudian jika masih ada waktu, mau memasak dulu, oke, kita ya. Nah, kemudian dicek dulu, ada keinginan mau memasak. Keinginan mau memasak, dicek bahannya tersedia tidak, berasnya masih ada tidak, atau lauk pauk mau menggoreng tempe, tahu dan sebagainya. Ini dicek bahan makanan yang tersedia. Jika ya, oke, kita bikin buat sarapan atau memasak. Setelah membuat sarapan, bisa langsung sarapan di sini. Nah, apabila bahan tidak tersedia, nah ini tidak ya, berarti akhirnya tidak jadi sarapan. Oke, pilihannya tidak jadi sarapan. Nah, ini ya berikut contoh algoritma ketika sarapan. Pilihannya mungkin bisa macam-macam ya, tergantung mungkin setiap orang apa yang akan dilakukan. Tapi secara umum gambarannya kita digambarkan langkah-langkahnya adalah seperti ini. Oke, untuk minggu ini sudah masuk ke tugas kedua ya. Coba kalian membuat flowchart algoritma ketika akan perjalanan ke sekolah. Nih, kalian silakan dibuka lagi untuk simbol-simbol bagian alir atau flowchart. Sebenarnya kan ada banyak. Silakan dibaca lagi ya kegunaannya apa aja. Kemudian tugas kalian adalah membuat flowchart algoritma ketika akan perjalanan ke sekolah. Nah, nanti kalian bisa pilih tuh kegiatannya apa aja untuk perjalanan berangkat ke sekolah. Kalian tulis dulu. Satu, mungkin kalau yang naik sepeda motor, oke, siapkan sepeda motor. Atau yang mungkin naik sepeda, siapkan sepeda. Atau yang mungkin mau naik ojek online, nah, mungkin harus menghubungi ojek online terlebih dahulu. Nah, itu kalian susun dulu 1, 2, 3, 4 sampai berapa. Nah, kemudian setelah kalian susun, barulah kalian gambarkan flowchartnya. Nanti pakai flowchartnya, silakan kalian pilih simbol-simbolnya yang cocok itu pakai yang mana aja. Nah, nanti yang cocok yang mana aja. Kemudian jangan lupa arah-arahnya diberi tanda panah. Kemudian kalau kalian sudah menggambarkan, nanti bisa digambarkan di buku tulis. Buku tulis ya, kalian gambarkan di buku tulis, dituliskan. Kemudian bukunya di foto atau mau dikerjakan di Microsoft Word juga boleh. Nah, kalau yang punya komputer atau laptop, jangan lupa nanti dikasih nama dan kelas kalian masing-masing. Nanti kalau sudah dikerjakan, silakan diupload ke e-learning. Oke, untuk pertemuan kali ini Sumi cukupkan ya. Misal kalian masih ada yang dibingungkan atau belum paham, nanti bisa chat Bu Sumi, bisa chat melalui e-learning, atau mungkin bisa chat WhatsApp. Nanti untuk nomornya tercantum di e-learning ya, bisa menghubungi Bu Sumi, bisa ditanyakan, Bu, ini seperti apa sih? Mungkin butuh penjelasan lebih dalam, atau mungkin bingung untuk tugasnya seperti apa. Nah, nanti bisa menghubungi Bu Sumi. Untuk slide PowerPoint ini, nanti apabila mungkin ada
kurang jelas, nanti akan Bu Silmi lampirkan di e-learning. Jadi kalian nanti juga sambil menonton video ini, kalian bisa sambil membaca PowerPoint-nya ya. Oke, Bu Silmi cukupkan sekian. Kurang lebihnya Bu Silmi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.